Balik lagi di meja kantor, dan kali ini kita bakal bahas kelanjutan One Out season kedua, yaitu chapter 94. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Oke, jadi di chapter 94 ini berjudul Protein. Di chapter sebelumnya diperlihatkan bahwa Tokuchi mengirimkan sebuah surat kepada sang pemilik klub, di mana isinya adalah pemain yang akan bermain di pertandingan besok, dan nama pemain itu adalah Kurai dan Genzo. Sang pemilik klub pun girang bukan main dan langsung menentukan taruhan kali ini adalah 20 kali lipat. Keesokan harinya, si Pak Tua berkacamata pun masih mengoceh kepada Tokuchi karena Tokuchi tidak mau mendengarkan apa yang dia katakan. Lalu si Pak Tua itu berkata, "Lihat sekarang seperti apa yang aku prediksikan." Lalu si Tokuchi hanya menoleh kecil dan berkata, "Kau itu terlalu berisik, apa sih yang kau mau?" Si Pak Tua yang masih jengkel pun menjawab, "Apa yang kuinginkan, ha? Hari ini taruhannya 20 kali lipat, apakah kau tidak paham dengan itu? Saat Kurai bermain kemarin, bahkan dia tidak bisa membuat satupun outs, dan sesuai kontrak, dia tidak bisa digantikan sebelum bermain selama 5 babak. Tapi masalahnya sekarang adalah berapa banyak runs atau poin yang akan dia berikan kepada lawan. Bahkan dengan skenario terbaik pun, misalnya dia kehilangan 5 runs, 15 out dan 5 AR. Dengan taruhan normal itu hanya akan kehilangan 175 juta. Tapi hari ini adalah 20 kali lipat. Artinya itu bisa menjadi 3,5 miliar. Kemenanganmu yang mendapatkan lebih dari 1 miliar itu akan hilang dalam sekejap di pertandingan ini. Itulah kenapa aku memperingatkanmu berkali-kali untuk membicarakan kontrak baru ini dengan si pemilik klub. Atau apakah kau masih percaya dengan rumor lemparan 160 km Kurai itu?" Lalu Tokuchi pun menjawab dengan santai, "Bahkan dengan lemparan super cepatnya itu, Kurai akan kesulitan untuk menghadapi para pemukul fingers." Pak Tua yang mendengar hal itu hanya bingung dan bertanya, "Lalu kenapa kau memilih Kurai sebagai starter?" Tokuchi mematikan puntung rokoknya dan dia menjawab, "Alasanku memilih Kurai sebagai starter adalah untuk memancing si pemilik klub untuk menaikkan harga taruhannya." Mendengar hal itu, si Pak Tua berkacamata pun kaget bukan main. Lalu Tokuchi melanjutkan perkataannya, "Sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Aku akan bilang kepadamu, aku menerima taruhan 20 kali itu dengan tangan terbuka." Lalu panel berganti ke stadion, tempat Lycons dan Fingers akan bertanding. Sang komentator pun langsung membuka pertandingan dan berkata, "Sekarang akhirnya pun dimulai pertandingan pertama dari 3 pertandingan Lycons melawan Fingers. Saat ini Lycons sudah memenangkan 4 pertandingan berturut-turut. Lalu tim Fingers pun sama, mereka juga telah memenangkan 3 pertandingan berturut-turut." Lalu komentator terkejut saat membaca jajaran pemain Lycons karena memainkan Kurai sebagai pitcher pembuka, melihat permainan buruknya kemarin, dan bahkan dia digantikan setelah 4 kali melempar. Lalu panel berganti kembali ke ruang si pemilik klub, di mana sang pemilik klub pun tertawa kecil karena melihat Kurai yang masuk sebagai starter di pertandingan ini. Lalu dia berkata, "Akhirnya hari ini kematian Tokuchi akan tiba." Sang pria berkacamata hitam menimpali perkataan si pemilik klub. "Tinggal kita lihat saja berapa banyak Kurai akan kehilangan run hari ini." Lalu sang pemilik klub pun berkata, "Aku rasa minimal harusnya 10 run." Lalu dia bertanya kepada si Pak Tua berkacamata, "Hei, menurutmu berapa run yang akan didapatkan oleh Finger hari ini?" Lalu si Pak Tua pun menjawab dengan wajah yang takut dan ragu, "Aku takut mereka bahkan tidak bisa mendapatkan 1 run pun." Mendengar hal itu, sang pemilik klub pun kaget dan si Pak Tua melanjutkan perkataannya, "Jadi tadi siang aku bertemu dengan Tokuchi dan berbicara kepadanya. Dia mengatakan sesuatu yang aneh. Dia berkata kalau memasukkan Kurai sebagai starter hanya untuk memancing pemilik klub untuk menaikkan taruhannya, dan dia akan menerima taruhan 20 kali lipat dengan tangan terbuka." Mendengar hal itu, sang pemilik klub dan pria berkacamata hitam pun kaget dan penasaran sebenarnya apa rencana Tokuchi. Lalu panel berpindah ke lapangan. Terlihat Kurai sedang melakukan pemanasan dengan ide Gucci. Kurai pun masih panik dan grogi, hanya bisa melempar buruk dan lambat. Sampai-sampai ide Gucci pun berkata kepada Kurai,
untuk mengeluarkan semua kekuatannya walaupun ini hanya pemanasan. Melihat hal itu, Amami berkata kepada Kitauji, "Hei Kitauji, walaupun dia seperti itu, dia adalah pemain yang dibawa oleh Tokuchi dari tim lapis 2. Pastikan kamu siap." Lalu Kitauji berkata, "Benarkah dia tidak terlihat sehebat itu?" Lalu panel kembali beralih ke ruang si pemilik klub, di mana terlihat si pemilik klub membentak si pria tua berkacamata karena perkataan dia sebelumnya. Lalu si pria berkacamata hitam pun angkat suara dan bertanya kepada si Pak Tua, "Apakah Kurai dapat menahan para pemukul tim Fingers?" Pak Tua pun menjawab, "Tidak, bahkan Tokuchi merasa itu tidaklah mudah. Para pemukul Fingers tidak akan ditahan oleh Kurai." Lalu si pemilik klub yang bingung pun bertanya, "Apakah Tokuchi melakukan kesalahan?" Si Pak Tua menjawab, "Ini bukanlah kesalahan. Ini seperti ada cara untuk memenangkan taruhan 20 kali lipat. Dan hanya Tokuchi yang tahu caranya." Lalu panel kembali beralih ke lapangan, di mana Ideguchi terlihat malas dengan lemparan Kurai. Lalu sang komentator pun berseru bahwa pemanasan telah usai dan pertandingan akan segera dimulai. Lalu ada seorang komentator berkacamata mengomentari pemanasan Kurai. Dia terlihat seperti di pertandingan sebelumnya. Dia tidak dapat menyembunyikan kecemasannya itu. Lalu komentator lain pun menanggapi apa yang si komentator berkacamata itu katakan. Dia berkata, "Dia benar-benar terlihat seperti cemas, tapi Tokuchi akan menggantikannya ketika ada runner di base." Itu yang dikatakan oleh pelatih Mimura sebelum pertandingan tadi dimulai. Mendengar hal itu, sang pemilik klub pun marah bukan main kepada si pelatih Mimura dan berkata, "Bisakah kamu melakukan hal itu? Apapun itu, kau tidak bisa mengembalikan dua pemain itu dan membuat Tokuchi terbebas dari kontrak." Lalu si Pak Tua angkat suara, "Dia bisa, dan itu tidak melanggar kontrak. Ingat saat Tokuchi melakukan bantuan 1 poin, jika Tokuchi berada di gundukan dan Kurai digantikan sebagai pemain di posisi lain, Kurai tidak akan pergi ke bangku cadangan dan dia tetap bermain di lapangan. Dan ini tidak melanggar kontrak yang mengatakan harus bermain minimal 5 babak, karena Kurai tetap bermain tapi di posisi lain. Dan inilah yang Tokuchi rencanakan, menggunakan Kurai sebagai umpan untuk menaikkan taruhan, dan dia akan menggantikan Kurai untuk melempar." Si pemilik klub pun panik mendengarkan penjelasan si Pak Tua itu. Lalu tiba-tiba si pria berkacamata hitam angkat suara, "Itu adalah hal konyol. Rencana Tokuchi memang terlihat bagus di awal, tapi ini berbeda dari sebelumnya. Tokuchi tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi semua situasi sulit saat di lapangan. Jika lemparan Kurai mendapatkan home run, rencana yang dibuat Tokuchi dengan sangat hati-hati akan tidak berguna, dan saat ini rencana Tokuchi tidak akan bekerja." Lalu panel kembali beralih ke tengah lapangan, di mana pertandingan sudah dimulai dengan Kitauji menjadi pemukul pertama dari tim Fingers. Lalu Kurai yang panik pun mulai bersiap-siap melempar, dan semua orang tertuju pada lemparannya itu. Dia mengambil ancang-ancang dan melempar. Lemparan pertama pun dilesatkan. Bolanya langsung mengarah ke tengah sarung tangan Ideguchi, tapi sayang sekali, itu menjadi bola yang sangat mudah bagi Kitauji. Dia langsung memukulnya, dan tanpa disangka-sangka, pukulan pertama di babak pertama adalah home run. Semua penonton pun bergemuruh dengan kencang. Kurai yang lemparan pertamanya itu home run langsung kena mental, dan si pemilik klub pun tertawa dengan lebar melihat hal itu dan berkata, "Apakah kau lihat itu, Tokuchi?" Di lapangan, pelatih Mimura pun kaget bukan main karena home run itu, dan Tokuchi hanya terdiam santai seakan rencananya akan berjalan dengan lancar. Dan chapter 94 pun selesai. Dan itulah review dari chapter 94 One Out season kedua. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa di like dan share videonya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan arti ataupun pengucapan di video review ini. Dan kami ucapkan terima kasih sudah menonton.